Ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang layak dibeli nggak iPhone SE 2020. iPhone SE 2020 atau bisa juga kita sebut iPhone SE 2, yaitu adalah generasi iPhone SE yang kedua setelah iPhone SE 2016, dan ini sudah lama ditunggu-tunggu dan akhirnya dirilis tahun 2020 di bulan April. Dan apakah iPhone ini worth it atau layak buat dibeli? Kita akan bahas dalam video kita kali ini. Seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone SE 2 ini memakai desain ala iPhone 8, di mana dari depan ataupun belakang itu sama persis dengan iPhone 8. Cuman beda di logo Apple-nya saja sudah tidak ada di bagian atas, melainkan sudah di bagian tengah iPhone-nya seperti ini ya. Jadi mengikuti desain logo kayak di iPhone 11 series. Tentunya kalau kita ngobrolin tentang bentuk dan ukurannya ini sama persis dengan iPhone 8, yaitu adalah 4,7 inch, kemudian sisi kanan kiri atas bawahnya juga masih melengkung, dan juga masih ada jidat dan juga dagunya, dan tentunya masih belum memakai Face ID, masih memakai Touch ID yang sama persis dengan iPhone 8, dan di bagian belakangnya cuman beda di logo Apple-nya saja, yang sekarang sudah ada di bagian tengah. Tentunya ini akan berefek kalau kita nggak pakai casing. Ketika pakai iPhone SE 2 ini bakalan dikenali sebagai iPhone SE 2. Cuman kalau pakai casing akan sama persis dengan iPhone 8. Dan tentunya untuk kameranya juga sama seperti halnya di iPhone 8. Cuman untuk kamera di iPhone SE 2 ini sudah mendukung fitur portrait mode, di mana fitur portrait mode ini hanya bekerja pada objek orang saja. Dan ini karena fitur dari GPU prosesor Apple A13 Bionic. Dan kalau dari sisi depan seperti ini ya, masih ada jidat dan juga dagunya, dan juga masih menggunakan Touch ID. Kalau sekarang ini kalau kita masih sering pakai masker, tentunya Touch ID masih sangat membantu sekali ya. Kita nggak harus buka masker untuk unlock iPhone kita. Tentunya agak ribet kalau kita menggunakan iPhone yang ada Face ID-nya, kita harus buka tutup masker. Kalau untuk iPhone yang masih ada Touch ID-nya, ya tentunya tinggal kita tempelkan saja jari kita, maka otomatis akan ter-unlock seperti ini ya. Jadi iPhone SE kalau dari segi bentuk, ukuran itu sama persis dengan iPhone 8. Kalau dari segi bentuk, ukuran, dan juga port-portnya sama persis ya. Dan tentunya sudah mendukung fitur fast charging dan juga wireless charging. Dan tentunya kalau dari segi performa ini beda banget dengan iPhone 8. Kalau iPhone 8 masih menggunakan RAM 2GB, kalau iPhone ini sudah pakai RAM 3GB. Kemudian dari segi prosesornya ini jauh lebih baru, 2 tingkat di atas iPhone 8 ataupun iPhone X, yaitu sudah menggunakan Apple A13 Bionic. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk fitur portrait ini ada di iPhone yang memang sudah pakai fitur Face ID biasanya. Tapi untuk di iPhone yang SE 2 ini atau SE 2020 ini juga mendukung fitur portrait mode, cuman bekerja pada objek orang saja. Dan kalau kita cek dari aplikasi AIDA 64, di sini bakalan lebih detail untuk spesifikasi dari iPhone SE 2020 ini. Dari prosesornya Apple A13 Bionic, memorinya 3GB, kemudian juga displaynya 4,7 inch, kemudian baterainya sama persis dengan baterai dari iPhone 8, yang tentunya masih 1821 mAh. Dan tentunya kalau dari segi boros iritnya, kalau menurut saya pribadi lebih irit di iPhone SE 2 ini. Kenapa? Karena dari segi prosesor tentunya dia makin efisiensi dayanya juga semakin bagus, sehingga dalam pemakaian tentunya bakalan lebih irit bila dibandingkan dengan iPhone 8 ataupun iPhone lainnya. Karena untuk iPhone SE 2020 ini memang baterainya kecil, cuman prosesornya lebih baru, bisa dibilang lebih bagus daripada prosesor yang ada di iPhone XR. Jadi iPhone SE 2020 ini tingkatnya di atas iPhone XR, tetapi harganya di harga iPhone XR second ya. Jadi harga secondnya iPhone SE 2020 ini hampir serupa dengan harga dari iPhone XR di angka 5 jutaan. Ya tergantung kondisi dan juga kelengkapannya juga ya. Dan apakah layak beli iPhone SE 2020? Kalau menurut saya pribadi tergantung kalian sendiri. Karena kalau kalian memang suka iPhone yang ukurannya kecil, compact, kemudian nggak masalah masih pakai Touch ID, dan tentunya sudah pakai prosesor Apple A13 Bionic, sama seperti halnya di iPhone 11, tentu iPhone SE 2020 ini jadi pilihan yang cukup menarik buat kalian. Tetapi kalau kalian memang suka iPhone yang gede, kemudian baterainya gede, layarnya gede,
memang lebih suka pakai Face ID dibandingkan Touch ID, kemudian nggak masalah pakai prosesor yang agak lebih lama dibandingkan iPhone SE, tentunya iPhone XR bisa jadi pilihan lain selain iPhone SE 2020. Kalau saya pribadi, memang iPhone SE ini performanya cukup bagus, cukup tinggi, lebih bagus dibandingkan iPhone XR. Cuman karena bodinya kecil, tentunya kalau kalian untuk menikmati game, permainan dan lain sebagainya, tentunya akan kurang nyaman. Jadi kalau kalian memang suka ngegame dan sejenisnya, tentu saya lebih sarankan untuk pilih iPhone XR dibandingkan iPhone SE 2020 ini. Semuanya adalah opini saya pribadi. Kalau kalian memang lebih suka iPhone SE 2020 ini juga nggak masalah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.